Mas. Loh, kok bangun? Katanya mau tidur. Asem. Udah mulai ya? Yuk. Nah, salah satu keunggulan dari Ultra Seat, dia bisa dibikin relax mode. Jadi ini bisa dibikin nyambung dan lu bisa tidur di sini. Tapi harus dilepas dulu headrestnya. Sekarang kita buka kap mesinnya ya. Kap mesinnya enteng dan lihat deh. Ini plastiknya ikutan naik juga ternyata. Jadi kalau buka kap mesinnya, maka lu akan menemukan sebuah mesin yang sama dengan Honda Mobilio. Tapi dia tenaganya lebih besar, 120 HP di 6000 rpm dan torsinya 145 Nm di 4800. Tapi sayangnya, gue menemukan detailing yang kurang begitu baik. Nih ya. Meskipun ini catnya warna putih, tapi di bagian engine bay-nya dia sama sekali nggak dikasih cat. Jadi kelihatan nih bleber-bleber ya, walaupun warnanya putih. Dan lihat deh sambungan-sambungan bodinya. Ini kelihatan kayak mobil murahan. Ini kalau mobil LCGC sih kita masih maklum ya, tapi ini kan mobil di atas 200 juta gitu loh. Harusnya bisa dibikin lebih baik lagi. Dan apalagi mobil ini suka ikut kontes kan, Honda Jazz Contest Modification. Kalau lo mau bikin engine yang rapi dan bisa di show off, otomatis lalu mesti beresin semuanya biar kelihatan rapi. Turun mesin dong, ya kan nggak enak kalau kayak gitu. Dan lihat di transmisinya dia sekarang pakai CVT. Kalau yang lama dia bukan CVT. Terakhir dia punya detailing yang unik karena di sini kayak overlap gitu ya. Tapi memang desainnya seperti ini. Gimana ya performance-nya ya? Oke, kita masuk. Nah, sekarang kita mau coba jalan mobil ini ya. Di starter agak bergetar sedikit, habis itu getarannya sama sekali hilang. Dan suara mesinnya emang masih agak sedikit masuk, tapi ini sudah sangat senyap sekali kalau menurut gua. Dengan AC, bahkan suara AC aja masih lebih kedengeran dibandingkan dengan suara mesin sebetulnya. Nah, ini audionya ya. Kalau dibandingin sama Honda Jazz yang sebelumnya, mungkin audionya 11-12 ya. Soalnya audio standarnya suara udah bagus. Dibanding Yaris, meskipun fitur-fiturnya kalah lengkap, ini suaranya masih bisa diacungin jempol. Sekarang kita coba jalan yuk. Nah, setirnya tuh enteng banget ya. Enteng gitu, kayak jauh lebih ringan dibandingkan Jazz yang sebelumnya. Dan surprisingly, sekarang Honda Jazz punya suspensi yang sangat empuk. Gluk tuh, nyaman banget. Jadi kalau Yaris sekarang jadi keras, Honda Jazz justru sekarang jadi empuk. Kayaknya tukeran mereka itu. Dan CVT, performance-nya biasanya kurang. Coba kita tes. Ya salam. CVT tetaplah CVT. Boleh sih ngomong 120 PS gitu kan, tapi it feels like 80 PS. Malah meskipun Yaris yang lebih kecil, kayaknya lebih responsif Yaris, baik di putaran bawah dan di putaran tinggi. Tapi kalau misalnya kita mau tes drive di parkiran-parkiran doang, emang sih kerasanya mobil tarikannya nguk gitu banget ya, enak. Tapi ternyata pas kita coba, CVT nggak bisa bohong. Dan lucunya lagi, ada yang sedikit aneh sama mobil ini, terutama di speedometer. Pertama, speedometernya tuh kayak misalnya gini, kita jalan di kecepatan 60, tapi kok kerasanya kayak 40. Kita jalan di kecepatan 100, itu berasa kayak 80. Apa mungkin speedometernya yang terlalu banyak di markup? Emang sebetulnya mobil pasti ada standar deviasi di markup sedikit buat alasan safety, tapi kayaknya ini terlalu banyak markupnya. Tapi apa mungkin karena emang perasaannya aja seperti itu? Soalnya kita emang nggak pakai alat kayak Race Logic atau Vericom buat ngeliatin kecepatan real time-nya ya. Tapi gua rasa kok ini kayaknya rasanya pelan banget, apa karena CVT-nya. Dan sekarang kita pindah ke S. Dia punya pedal shift yang gue bilang tadi. 3, 2, 1, oke 1. Ini masih gigi 1, gigi 2 nya kapan? Nah, gigi 2 80. Gigi 3. Iya, jadi meskipun dia sudah pakai pedal shift, tapi CVT-nya masih ikut melar, jadi gigi 1 bisa sampai 80. Habis itu baru ganti ke gigi 2. Buat apa pakai pedal shift kalau kayak gitu? Ya.
Ini gigi 3 100. Ya 100-nya tuh kayak 80, nggak begitu kenceng rasanya. Nah, seperti itulah performance-nya. Jadi kalau dia bilang CVT-nya udah banyak perbaikan, banyak improvement, CVT generasi terkini, bla 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 bla. Bullshit. Omong kosong menurut gua ya. Lo mesti coba deh. Dan dibandingkan dengan Honda Jazz sebelumnya, dia punya feedback setir tuh yang kurang. Ya, kalau misalnya mobil feedback setirnya bagus, itu kita toel dikit dia akan kembali ke tengah dengan cepat. Kalau ini masih twing, masih ada rasanya, dan body roll-nya tuh masih berasa banget gitu loh. Tuh. Body roll masih goyang-goyang, wing. Yaris yang pakai suspensi lebih stiff, dia terasa lebih kaku, body roll lebih minim, jadi lebih enak buat belok-belok. Ya seperti inilah Jazz yang sekarang. Jadi Jazz sepertinya tukeran sama Yaris. Yaris seperti Jazz, Jazz seperti Yaris yang versi sebelumnya. Kita muter balik ya. Ini kita body roll-nya tuh berasa banget dibanding Honda Jazz yang versi lawas. Handlingnya jauh lah. Jadi ini bener-bener mobil yang comfort, dan kalau lo lewatin polis tidur, lewatin jalan rusak, ini empuk banget sob. Enak. Jadi kayaknya tuh keren ya. Yaris sekarang mirip-mirip Jazz. Sekarang Jazz malah mirip-mirip Yaris, malah empuk. Jadi kayak mobil cewek. Bahkan gue nyoba di kecepatan 100-nya versi Jazz ya, itu setirnya masih enteng gitu loh, nggak dibikin berat. Jadi sama sekali no feel. Tuh. Kalau lo pengen lihat mobil feedbacknya bagus tuh, coel dikit dia akan kembali ke tengah secara cepat. Ini tuh lambat gitu. Padahal kecepatannya 60 versi Jazz. Oke. Hal yang menarik kedua masih di speedometer. Karena di mobil ini dia punya speedometer. Itu di pinggir kanan kirinya itu dia ada warna. Jadi kalau misalnya kita ngebut, dia warnanya berubah. Kalau kita biasa kita ngebut, dia jadi biru warnanya. Tapi kalau kita pakai dengan mode hemat, kita lepas gas, kita gasnya pelan-pelan, dia akan jadi berubah warna hijau gitu. Jadi kalau kita mau hemat bahan bakar, kita tinggal ngikutin lampunya aja, hijau atau biru nih, ya kan? Tuh, kita lepas hijau, kita gas lagi jadi biru. Jadi kita bisa di coaching buat eco driving di sini. Dan radius putar dari mobil ini juga cukup mengesankan, karena kita untuk berbelok itu sangat mudah sekali, nggak seperti Toyota Yaris ya. Yang baru kan susah banget buat belok, radius putarnya kecil. Kalau ini radius putarnya gampang buat muter. Dan setirnya sangat ringan. Bahkan saking ringannya, kita ngebut pun dia masih enteng. Jadi agak serem sebetulnya. Harusnya ketika IPS-nya dipakai di kecepatan tinggi, dia akan semakin berat, atau enggak IPS-nya dimatiin, atau dia tambah beban. Tapi ini kayaknya masih sama aja. Nih, ini kalau saya pelan kan, lihat jalan di sekitar kanan. Ini kecepatannya 80 segini. Gue agak bingung sama speedometer ya sebetulnya. Tuh, kita lewatin polis tidur, itu terasa sangat nyaman. Jadi ini kerasanya seperti mobil yang dibuat untuk kenyamanan dibandingkan untuk performa. Mulai dari mesinnya, mulai dari kaki-kakinya, dan dari setirnya. Ini adalah mobil yang sangat nyaman sekali untuk dipakai di perkotaan, tapi tidak untuk performance. Well, itulah review dari Honda Jazz RS. Jadi meskipun dia tampaknya sekarang lebih mirip sama kakaknya Civic Type R, yang kelihatan lebih kenceng gitu. Dan dia udah punya RS ya, Real Sport, road sailing. Kalau Renault itu RS-nya tuh kenceng banget. Beda sama versi standar ya. Kalau Honda Jazz RS itu rada sporty ya, cuma dikasih body kit sedikit. Dan generasi sekarang karena dia pakai CVT, jadi performance-nya sudah tidak seperti yang dulu lagi. Jadi kalau lu berharap mobil yang sekarang performance-nya lebih baik dan handlingnya lebih mantep, ternyata salah. Justru Honda Jazz yang baru adalah Honda Jazz yang diciptakan lebih nyaman, lebih lembut, dan performance-nya jujur aja sangat kurang dibandingkan generasi yang lama karena menggunakan CVT. Well, mungkin ini adalah jawaban kenapa sekarang Honda Jazz ikonnya JKT48. Karena memang ini mobil yang cocok untuk wanita dibandingkan dengan pria yang senang mengemudi. Kalau lu laki-laki yang suka performance, suka
suka dengan mengemudi, ini mungkin bukan mobil yang tepat. Ada Mazda 2 atau Ford Fiesta EcoBoost. Apa mungkin karena gue kebanyakan pakai EcoBoost ya, jadi lihat ini jadinya agak pelan. Tapi kalau misalnya lo cari sebuah mobil yang mudah dikendarai, nyaman, dan dia punya space sangat lega di kelasnya, ini adalah mobil yang patut jadi pilihan buat lo. Itu aja review dari Autonet Max. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Dan tulis komentar kamu di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Share ya di media sosial. Dah.